Kalau pagi ini kita menggunakan Zoom. Oke, berkaitan beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan sebelum pembelajaran daring kita mulai. Terkait dengan penilaian harian kalian minggu lalu, kalian kan sudah mulai mengetahui nilai-nilai yang sudah ada secara otomatis muncul di dalam Google Form pada saat penilaian harian minggu lalu. Maka ketika ada nilai-nilai, berapapun nilai itu adalah hasil dari apa yang sudah kalian kerjakan. Nah, kalaupun nanti Pak nilai saya ternyata kecil Pak, atau Pak nilai saya ternyata tidak sesuai nih Pak nilai saya nggak pas nih Pak saya dan lain sebagainya, maka kita tidak ada pengulangan, tetapi yang penting adalah di sini Bapak meminta adalah keikutsertaan kalian dalam kegiatan pembelajaran dengan Bapak, terutama pada saat penilaian harian kemarin. Nah, bagi yang memang belum mengerjakan penilaian harian atau mungkin sama sekali tidak mengikuti pembelajaran daring sama sekali dengan Bapak, maka otomatis proses penilaian juga tidak akan ada. Jadi Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah berpartisipasi dan selamat untuk yang nilainya sudah bagus-bagus. Yang belum bagus pula nilainya juga tetap akan Bapak hargai, seperti kalian juga telah mengerjakan. Itu juga ada penghargaan tersendiri untuk kalian. Dan satu lagi sudah Bapak share ya tadi untuk link pembagian atau pendaftaran OSIS kita pada pagi hari ini. Ayo dong semangat yang mau mendaftar menjadi calon-calon ketua OSIS, terutama yang kelas 8. Jadi kalian adalah bakal calon pemimpin yang ada di SMP Negeri 3 Bardatu. Romi, daftar Romi ya, Nadia, Indra, Ilham, Keza, ayo daftar. Mudah-mudahan nanti siapa tahu di antara kalian ini adalah calon pemimpin atau ketua OSIS di SMP Negeri 3 Bardatu. Baik anak-anak sekalian, ada beberapa informasi sebelum kita mulai. Yang pertama adalah informasi mengenai insya Allah nanti ada beberapa minggu ke depan kita akan lakukan pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Mudah-mudahan ini akan segera bisa dilaksanakan. Nah, maka dari itu ada beberapa hal yang harus kalian ikuti, ada beberapa hal yang harus kalian laksanakan terkait dengan nanti mudah-mudahan pelaksanaan tatap muka secara terbatas itu akan dimulai. Maka dari itu anak-anak, ayo sebentar lagi kita akan bertemu dengan tatap muka dengan kawan-kawannya. Maka dari itu yang sudah kangen dengan sekolah, yang sudah kangen dengan ruangan kelas, yang sudah kangen dengan kawan-kawannya, insya Allah sebentar lagi kita akan mulai pembelajaran tatap muka. Maka dari itu kalian harus mempersiapkan segala sesuatu. Pak, apa saja nih yang harus dipersiapkan? Ada video yang akan Bapak tayangkan ke kalian semua. Mohon diperhatikan, kita saksikan bersama-sama. Nanti ini adalah video tentang bagaimana panduan kalian dalam pelaksanaan nanti pembelajaran tatap muka. Mudah-mudahan minggu depan lagi antara 1 minggu 2 minggu ke depan kita insya Allah mudah-mudahan sudah bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Oke, izin share Bapak ya ke kalian semua. Kita coba untuk menyaksikan terlebih dahulu. Oke, sebentar. Oke, sudah muncul di layar kaca kalian ya. Kita coba untuk mendengarkan sama-sama. Oke. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu. Yo oh oh ayo ayo. Yo oh 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 ayo ayo. Yo oh 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 ayo. Yo oh 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 ayo ayo. Yo oh 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 ayo. Saat sejalan jaga jarak tubuhmu, jangan gandengan dulu. Yo oh oh
Baik. Itu tadi adalah seru belajar dengan kebiasaan baru. Ya. Bagaimana seru belajar kebiasaan baru ini tadi adalah bagaimana paduan untuk anak-anak sekalian tentang persiapan kalian untuk menghadapi pembelajaran secara tatap muka terbatas ya. Artinya pembelajaran secara tatap muka terbatas ini insya Allah mudah-mudahan akan kita lakukan dalam beberapa pekan ke depan. Jadi persiapkan, siapa tahu kalian sudah bisa untuk melakukan tatap muka minggu depan. Atau minggu depannya lagi ya, sudah tidak sabar bertemu dengan kawan-kawannya, bertemu dengan kelas dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita sebentar lagi akan melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas dan bertemu dengan teman-teman yang baik. Anak-anak sekalian, kita masuk ke materi ya. Kalau beberapa minggu yang lalu kita sudah masuk ke dinamika pembentuk Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, di bab yang selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana kesadaran terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penilaian harian sudah kita lewati di bab pertama ya. Mudah-mudahan yang nilainya sudah bagus pertahankan, yang nilainya belum bagus oke, tidak masalah, tapi tingkatkan lagi. Yang tidak sama sekali mengikuti, ayo dong. Bagaimana ini? Maunya seperti apa kalian? Harus ikuti ya. Oke lah, karena itu Bapak harapkan nanti kalian semua bisa mengikuti kegiatan ini secara maksimal. Baik nanti penilaian maupun dalam pembelajaran. Baik, Bapak izin share materi, kita perhatikan. Boleh nanti yang mau menulis, bisa sambil menulis, bisa juga sambil mencatat di buku. Baik, ya. Ini materi kita pada siang hari ini ya, tentang menumbuhkan, bab 2, tentang menumbuhkan kesadaran terhadap negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak kelas 8 tentunya sudah hafal semua mungkin ya dengan pembukaan Undang-Undang 1945 ya. Sudah, Bapak yakin mudah-mudahan sudah hafal semua. Mungkin dari setiap kalian upacara itu pernah mendengarkan atau mungkin jangan-jangan kalian nih sebagai seorang petugas yang membacakan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun dalam kurang lebih 2 tahun terakhir kita tidak mengikuti upacara, minimal sudah masih terngiang di benak kalian tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, mulai dari alinea pertama, alinea kedua, sampai alinea yang selanjutnya. Nah, di sini yang akan kita bahas di bab kedua ini adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran terhadap negara Republik Indonesia atau Undang-Undang 1945. Nah, kita coba di sini peta konsep kita seperti ini. Jadinya di sini nanti kedudukan dan fungsi undang-undang yang akan kita pelajari. Yang pertama itu adalah memaknai atau makna undang-undang. Jadi di Undang-Undang Dasar 1945 ini ada berapa alinea? Coba Bapak tanya Nadia. Nadia, berapa alinea di Undang-Undang Dasar 1945 kita? Ada berapa? Nadia? Dihidupkan mikrofonnya. Oke. Berapa Nadia? Oke, Nadia. Hengki Irfan Kurniawan. Berapa alinea pembukaan Undang-Undang 1945? Ada berapa alinea? Pembukaan. Undang-Undang 1945 ada berapa alinea? Kesha? Ada berapa alinea, Nak? Ada? 3. 3. Oke, ada pendapat lain? Pak, saya Bunga. Oke, silakan Bunga. Ada berapa alinea, Bunga? 4. Ada 4 alinea. Oke, dari pembukaan Undang-Undang 1945 itu ada 4 alinea di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 ya. Nah, nanti di situ kita akan membahas tentang makna dari setiap masing-masing alinea. Kemudian kita juga akan membahas tentang kedudukan dan fungsi UUD 1945 dan sistem hukum nasional. Kemudian kedudukan peraturan perundang-undangan. Ini peta konsep. Jadi ada 3 hal ini yang akan kita pelajari dalam kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Kemudian di sini tujuan pembelajaran kita sama ini bisa dilihat ya. Pertama, menghargai makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar, kemudian mendukung kedudukan, kemudian merasionalkan makna kedudukan, artinya merasionalkan sini melaksanakan apa-apa makna dari setiap daripada alinea-alinea dari pembukaan Undang-Undang 1945. Kemudian melaksanakan makna dan kedudukan dari pembukaan Undang-Undang 1945. Oke, kita mulai. Nah, ini teks pembukaan Undang-Undang 1945. Ada 4 alinea nih anak-anak. Kalau kita lihat di alinea pertama ini adalah bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa sampai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu alinea pertama. Ya. Jadi di pembukaan Undang-Undang 1945 atau preambul itu atau pembukaan ya. Di sini dikatakan ada pembukaan atau preambul.
Ini dikatakan pembukaan karena ini adalah pembukaan Undang-Undang 1945, itu ada 4 alinea. Nah, alinea pertama itu tentang kemerdekaan. Alinea kedua dan perjuangan pergerakan kemerdekaan sampai dengan berdaulat, adil dan makmur. Kemudian alinea ketiga ada atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa sampai dengan ini kemerdekaan. Dan kemudian alinea terakhir, alinea keempat, kemudian daripada itu sampai dengan serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak yakin ini kalian suatu saat nanti, siapa tahu nanti pada saat tatap muka terbatas, pertemuan di kelas, Bapak pengen tanya nih sama anak-anak sekalian. Jangan-jangan kalian masih ada yang belum hafal nih tentang pembukaan Undang-Undang 1945. Indra hafal, Indra Wijaya? Hafal Undang-Undang 1945, Indra? Hafal, Indra? Oh, lari Indra. Ditanya malah lari Indra. Oke, lanjut. Oke, anak-anak, kita lihat di sini. Ini yang pertama kita bahas adalah kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dalam sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan amandemen, ada amandemen. Jadi perlu anak-anak ketahui bahwasannya Undang-Undang Dasar 1945 itu mengalami 4 kali amandemen, mulai dari tahun 1999, kemudian 2000, 2001 dan juga 2002. Oke, jangan ada yang nyoret-nyoret layar, ayo dong. Nanti jangan dicoret-coret dulu layarnya, kita dengarkan dulu Bapak yang jelaskan. Ayo. Nah. Oke. Sudah? Nah, sekarang perhatikan. Ini sistematikanya. Jadi di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sebelum adanya perubahan amandemen, sebelum tahun 1999, itu ada pembukaan, ada batang tubuh pasal-pasal, dan ada penjelasan. Tetapi sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu setelah adanya amandemen, 4 kali amandemen tadi, tahun 99, 2000, 2001, sampai 2002, setelah ada amandemen, itu tinggal 2 saja. Satu, pembukaan, dan yang kedua adalah isi daripada pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu adalah pasal-pasal tadi. Nah, lihat di atas ini, anak-anak, ini teks apa ini? Teks proklamasi. Proklamasi. Oke, Bapak pengen tahu nih, apa sih, kita kembali ke sini dulu. Oke, Bapak tanya dulu nih, coba nih yang bisa menjawab, apa sih hubungan antara teks proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Apa sih hubungannya? Oke. Apakah ada keterkaitan atau tidak nih antara teks proklamasi dengan Undang-Undang Dasar 1945? Oke, ada yang mau berpendapat? Silakan sebutkan nama dan kelasnya. Ada? Apakah hubungannya baik-baik saja? Apakah hubungannya tidak seteguran? Ya, Hengki ya. Sudah mandi Hengki? Irwan? Sudah, oke. Oke, ada Soleh Marzuk. Gimana Soleh Marzuk? Ada pendapat Soleh? Kok dimatikan lagi kameranya? Ayo dong dihidupkan semua kamera biar ketahuan sama Bapak. Apa nih hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan proklamasi? Kalau teks proklamasi itu intinya apa? Tentang apa? Pak. Oke, siapa yang mau menjawab? Oke. Bunga, silakan Bunga. Oke, Bunga lagi. Proklamasi menjadi sebuah pengakuan atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Sementara pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan pernyataan atas kemerdekaan Indonesia yang mengandung cita-cita luhur dari proklamasi kemerdekaan. Oke, berarti kalau proklamasi itu adalah pernyataan kemerdekaannya, kalau teks pembukaan Undang-Undang Dasar itu adalah pelaksanaan dari pernyataan proklamasi menurut Bunga. Seperti itu ya Bunga ya. Good, bagus Bunga. Oke, ada pendapat lain? Ada penilaian tersendiri yang mau menjawab. Bapak tidak pernah menyalahkan. Yang penting kalian berpendapat dulu. Oke. Ada pendapat lain? Sudah ada Bunga tadi yang berpendapat. Bagus Bunga. Ada pendapat mungkin Kesha, Soleh, atau Nadia. Ada pendapat? Apa keterkaitan antara pembukaan Undang-Undang 1945 dengan proklamasi? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut. Tidak ada? Cukup?
Cukup ya, benar apa yang dikatakan Bunga tadi, bahwasanya kalau yang dinamakan dengan teks proklamasi, ini adalah pernyataan kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu bagaimana nih Pak, apa kaitannya dengan pembukaan Undang-Undang 1945? Lihat pernyataan di sini. Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan proklamasi kemerdekaan itu merupakan satu kesatuan yang bulat. Makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan. Ingat, apa yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 itu adalah amanat dari proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, alasan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 dapat dipahami dengan cara mengkaji pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Intinya gini anak-anak, di dalam proklamasi ini ada dua inti. Yang pertama, ini adalah pernyataan kemerdekaan. Ingat di pembukaan Undang-Undang 1945 alinea pertama apa? Bahwasannya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ya kan? Artinya hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan teks proklamasi ini ada keterkaitan. Undang-Undang Dasar 1945, alinea 1, alinea kedua, dan alinea ketiga itu adalah pernyataan daripada proklamasi. Nah, kalau di dalam proklamasi ini pernyataan kemerdekaan itu adalah ini ya, alinea pertama ini. Lalu yang kedua, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain diselenggarakan dengan secara sesama. Ini adalah bagaimana setelah kita merdeka, apa yang harus kita lakukan. Maka dari itu, di dalam teks proklamasi itu terdapat dua hal. Yang pertama, pernyataan kemerdekaan. Yang kedua, hal-hal yang akan dilakukan setelah proses kemerdekaan itu terjadi. Nah, kalau pernyataan kemerdekaan itu di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu terdapat di alinea 1, alinea 2, dan alinea ke-3. Sementara alinea ke-4 itu adalah pemaparan dari pelaksanaan apa-apa yang harus dilakukan setelah kita melaksanakan kemerdekaan. Termasuk diantaranya apa? Menyusun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pancasila sebagai dasar negara. Kita cek di sini. Nih Bapak cek lagi. Nih, lihat di alinea ke-4 nih. Kita cek di alinea ke-4. Lihat di alinea. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, bla 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 bla, yang dibentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Nah, maka dari itu, Pancasila, proklamasi kemerdekaan itu ada dua tadi, sekali lagi. Yang pertama, pernyataan kemerdekaan itu terdapat di alinea pertama, alinea kedua, dan alinea ketiga. Kemudian yang kedua, pelaksanaan terhadap apa yang akan dilakukan setelah kemerdekaan itu ada di alinea keempat, yaitu adalah membentuk dasar negara, menyusun pembentukan dasar negara tersebut dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945. Oke, nanti kalau misalnya kurang paham nanti bisa ditanyakan secara pribadi dengan Bapak, atau nanti kalian bisa lihat di link channel YouTube. Nanti kita share ke YouTube juga. Sebenarnya Bapak pengen ada nanti di akhir sesi kita ada door prize, memperebutkan door prize dari Bapak. Ya, door prize-nya adalah voucher pulsa 10 sampai 15.000, lumayan lah dengan permainan game kuis ya. Tapi Bapak pengennya nanti kalian belajar dulu tentang kuisnya seperti apa. Nanti akan Bapak ajarkan ke kalian. Kemudian, nah di sini kita akan lihat pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain apa? Nah gini ya, maksudnya pokok kaidah fundamental ini adalah isi pokok yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu apa saja sih? Pertama, ada pokok-pokok pikiran yang diciptakan dari wujudan pasal-pasal. Kemudian ada pengakuan kemerdekaan, alinea pertama. Ada cita-cita nasional di alinea ke-3. Pernyataan kemerdekaan, alinea pertama. Tujuan negara ada di alinea ke-4. Kedaulatan rakyat dan dasar negara kita Pancasila juga ada di alinea ke-4. Ini adalah pembukaan memuat tentang pokok-pokok kaidah negara yang fundamental. Oke, sampai sini kita cukupkan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ini kita coba bermain games. Mau? Mau ya? Oke, kalau mau berbau coba jempolnya seperti ini kan?
Oke, kalau bermau kita memperebutkan hadiah. Oke, kita memperebutkan hadiah. Hadiahnya door prize dari Bapak tentunya. Oke. Bapak izin share sebentar, nanti kita coba Bapak buka dulu ya akun Quizizz Bapak. Coba kalian klik di Google. Oke, Bapak share cara membuat ini ya Quizizz. Klik. Nah, caranya kalian klik di sini Quizizz. Nah, seperti ini biasanya Quizizz, cari di Google Quizizz, oke. Quizizz. Kemudian pilih join a game. Join a game. Untuk join a game ini nanti kalian harus memasukkan kode. Nah, kode di sini nanti ini Bapak akan bagikan ke kalian. Paham? Oke ya. Nah, sekarang coba kita mulai kuisnya ya. Bentar. Nanti kalian masukkan kuis kodenya. Oke, silakan masuk ke tadi Quizizz, ini kodenya. Ada 739443. Oke, kita coba masuk. Pertama tadi di sini klik Quizizz, kemudian setelah Quizizz pilih join game. Setelah join game masukkan kode bergabung ini 739443. Oke, Bapak tunggu beberapa menit. Oke, Bunga sudah masuk, luar biasa. Yang lain ditunggu. Kita masih menunggu, ini Bapak masih menunggu nih. Ayo dong, yang semangat karena ini akan memperebutkan door prize dari Bapak. Apa Pak door prize-nya? Bisa jadi foto terbaru dan tanda tangan Bapak. Oh, tidak. Ada door prize tertentu yang akan Bapak berikan ke kalian. Oke ya, ayo coba yang masuk yang lain. Masa baru Bunga yang bisa masuk? Yang lain coba masuk. Nanti masukkan kode game-nya di sini. Sudah Bunga Talita sudah masuk? Ayo yang lain. Nanti baru kita mulai permainan kuis kita seperti apa. Oke, Keisha juga sudah masuk nih. Sudah 2 orang. Antara Keisha dan Bunga sudah masuk. Bagus, 2 orang sudah masuk. Ayo, kita banyak ini siswanya nih. Oke, Naila juga sudah masuk. Bagus. Coba yang lain. Ayo, semangat. Bisa kok. Dapat tunggu beberapa menit lagi. Oke, Ilham sudah masuk juga. Bagus. Ada door prize menarik tentunya dari Bapak yang harus ini. Oke, Ariel Salomo sudah masuk. Perhatikan anak-anak sekalian, aturan mainnya adalah di sini adalah bukan hanya tepat jawabannya, tetapi siapa yang cepat dan juga tepat. Cepat dan tepat. Artinya dia jawab tepat, dia juga cepat jawabnya. Nah, gitu. Jadi tidak mesti dia benar tapi mikirnya lama gitu. Nah, ini nanti kita akan lihat klasemen-klasemennya. Oke. 10 menit lagi, ayo kita mulai ya. Oke, 5 orang. Kalau yang lain tidak ada, kita coba 5 orang dulu. Siap ya? 5 orang siap? Ada Ariel, ada Ilham, ada Naila, ada Keisha, ada Bunga. Kita coba dulu 5 orang. Nanti kalau misalnya yang kita ada berapa ini? Ada 19 orang, yang lainnya belum bisa masuk. Mohon nanti coba bergabung masuk. Oke, kita mulai. Siap-siap Ariel, Ilham, Naila, Keisha, dan Bunga. Kita mulai. Oke, pertanyaan pertama. Siapa yang cepat? Siapa yang tepat? Go! Ayo, cepat dan tepat. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki berapa alinea? Oke, sudah jawab semua? Oke. Siapa yang paling cepat nih? Kita lihat jawabannya. Siapa yang paling cepat dan pemuncak klasemen kita siapa? Oke, Keisha. Untuk sementara Keisha memimpin. Oke ya. Kita coba ke pertanyaan selanjutnya. Ke pertanyaan kedua untuk kuis kita pada siang hari. Oke, siap? Kita mulai. 3, 2, 1. Oke, pertanyaan kedua. Pembukaan disebut juga dengan apa? Tadi sudah jelaskan. Ayo, siapa cepat dan tepat?
Oke, all done. Oke, kita lihat apakah masih Kesha yang ada di puncak klasemen. Kita lihat pemimpin leader. Siapa? Oke, masih Kesha. Ternyata jawabannya salah semua tadi. Oke, kita mulai pertanyaan selanjutnya. Masih Kesha yang di atas. Go, pertanyaan selanjutnya. Perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Merupakan makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keberapa? Oke, satu lagi yang belum jawab. Oke, all done. Kita lihat siapa yang menjawab tepat dan cepat. Dan lihat pemimpin klasemen apakah berubah? Masih Kesha yang memimpin 1.700 poin. Oke, good. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan keempat. Sikap menentang penjajah harus diberi alasan kuat karena bertentangan dengan apa? Ayo, siapa yang cepat dan tepat? Oke, satu lagi yang belum menjawab. Oke, good. Sudah semua menjawab. Kita lihat apakah Kesha masih memimpin di dalam klasemen kita pada siang hari ini. Apakah Marzuk menyusul? Oke. Oh, Naila sudah ada di atas. Oke, Kesha, hati-hati Kesha. Sudah disalib oleh Naila. Oke, lanjut kita ke pertanyaan kelima. 1, go. Menurut pembukaan Undang-Undang 1945, alinea pertama, penjajahan bertentangan dengan sila keberapa? Nah, coba, ayo. Penjajahan itu bertentangan dengan sila keberapa? Oke, sesuai dengan penjelasan yang sudah kita pelajari bersama tadi. Oke, 2 orang lagi belum menjawab. Kesha dengan Bunga, ayo cepat dan tepat. Oke, kita lihat siapa pemimpinnya. Tadi yang sudah naik dan dia tadi yang masuk ya. Kita lihat Naila. Oke, Marzuk yang hanya naik. Oke, Naila, hati-hati Naila. Kesha di bawahmu hanya beda 100 poin. Pertanyaan ke-6. Kita lihat pertanyaan ke-6. Kemerdekaan Indonesia dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea ke. Oke. Ayo, kemerdekaan itu di alinea ke berapa? Oke, sudah menjawab semua. Wah, luar biasa, cepat tepat sekali ini ya tampaknya anak-anak kelas 8 ini. Oke, kita lihat. Siapakah pemimpinnya? Masihkah Naila? Oke, Naila, hati-hati di bawahmu ada Bunga sedang mengintip. Oke, pertanyaan ke-7. Naila masih terus memimpin, bagus Naila. Pertanyaan ke-7 sampai dengan 10 pertanyaan. Di bawah ini makna yang terkandung dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang 1945 kecuali. Oke, ayo. Cepat dan tepat. Oke, sudah semua menjawab. Kita lihat apakah Naila masih bertahan di puncak klasemen ataukah digeser oleh Bunga. Kita lihat sama-sama. Oke, bagus Naila masih bertahan, masih ada di Kesha di bawah. Oke, pertanyaan ke-8 kita lanjut. 3, 2, 1. Cita-cita bangsa Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keberapa? Nah, tadi sudah Bapak sebutkan dan sudah Bapak jelaskan. Oke, Naila sudah cepat sekali tampaknya menjawab Naila. Ayo, 2 lagi, Soleh dengan Ilham belum menjawab. Jangan bingung, ini cepat dan tepat. Oke, waktunya habis. Kita lihat siapa yang ada di puncak klasemen sekarang. Oke, Naila masih memimpin klasemen sementara. Kesha di bawahnya. Oke, pertanyaan ke-9. 3, 2, 1. Go. Berikut cita-cita bangsa Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Oke, yang mana nih? Ayo. Oke, Soleh Marzuk jawab. Ilham belum. Soleh Marzuk belum. Bunga sudah menjawab. 2 orang lagi, Ilham dengan Soleh. Oke, waktu habis. Kita lihat Naila, bagaimana Naila? Apakah masih di puncak Naila? Oke, masih Naila bertahan. Kesha bisa tidak mengejar nih 1 pertanyaan lagi? Ya anak-anak ya. 1 pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-10. Mudah-mudahan ini bisa menentukan. Naila pertahankan, Kesha mungkin bisa mengejar kalau jawabannya tepat dan cepat. Oke, next, pertanyaan terakhir. Pertanyaan menentukan. Bunyi kalimat akhir dari alinea ketiga pembukaan Undang-Undang 1945 juga terdapat pada. Ayo.
Oke, 3 orang lagi yang belum menjawab. Bunga sudah menjawab. Oke, 1 orang lagi, Hengki Irfan. Oh, Hengki baru bergabung ini tampaknya, Hengki. Oke, semua sudah selesai. Oke, kita lihat, saksikan sama-sama. Siapa pemenang kita pada pagi hari ini yang akan mendapatkan door prize dari Bapak? Peringkat pertama ada Naila Puspita Saraswati. Peringkat kedua ada Keisha. Ya kan, peringkat kita lihat di sini. Papan ada Keisha. Kemudian peringkat ketiga ada Bunga. Peringkat keempat ada Ariel Salomo. Oke, beri aplaus dulu dong untuk teman-teman kita yang sudah mendapatkan door prize, ya kan? Oke, kita kembali ke Zoom sebentar. Oke, Bunga, gimana? Kalah cepat tepat ini sama Naila, Bunga. Keisha juga, ayo dong, minggu depan semangat lagi ya. Nanti akan ada perebutan dengan door prize lagi. Mana si Naila? Halo Naila, Naila hidupkan kameramu Naila. Mana Naila? Naila Puspita Saraswati. Oke, halo Naila. Naila nanti coba japri Bapak ya. Pak, saya Naila Puspita Sari. Ya jangan Bunga yang baik. Pak, saya Pak Naila Pak mau dapat door prize. Jangan seperti itu. Oke. Baik, Naila nanti silakan WA Bapak untuk mendapatkan door prize-nya seperti door prize dari Bapak tentang pembelajaran kita pada siang hari ini. Oke, anak-anak, itu saja kita pertemuan pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terus semangat, terus jaga kekompakan. Kemudian minggu depan kita bahas lagi tentang Undang-Undang Dasar 1945 dengan materi yang sama, tapi membahas tentang makna dari masing-masing alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian minggu depan akan ada permainan games lagi seperti ini. Ingat siapa yang cepat dan tepat. Oke, bisa jadi minggu depan itu adalah giliran kalian untuk mendapatkan door prize dari Bapak. Oleh karena itu, tetap standby dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran dengan Bapak. Bisa jadi pembelajaran tahun minggu depan itu kalian sebagai jawaranya yang memimpin klasemen. Oke, Naila, mana Naila ini? Belum ada Naila. Udah keluar Naila. Masih ada di sini. Tapi tidak mau menongolkan wajahnya Naila. Malu Naila ini. Oke, itu saja anak-anak. Terima kasih untuk teman kita pada hari ini. Bapak akan bagikan link absen. Silakan isi absennya nanti. Kemudian untuk yang tidak pernah mengikuti kegiatan pelajaran, mohon maaf ya, Bapak juga tidak akan memberikan penilaian. Untuk yang sudah mengikuti tetap semangat. Bapak pastikan kalian nilai juga pasti aman. Ingat, pasti aman dengan Bapak, tenang saja. Kemudian sukses untuk pemilihan kita ketua dan wakil ketua OSIS. Ayo daftarkan diri kalian. Kelas 8 itu adalah calon ketua OSISnya. Nanti ketika kalian sudah terpilih misalnya, maka harus memilih calon wakilnya. Kita pemilihannya bagaimana Pak? Secara online. Nanti akan Bapak sosialisasikan kembali. Oke ya, itu saja dari Bapak. Naila, nanti mohon hubungi Bapak untuk mendapatkan dompetnya. Oke, Hengki. Ya, terima kasih semuanya. Itu saja dari Bapak Heri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.